Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmayanti dengan NIM 061012824290 dan 3. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke pemrograman di SPSS, kita perlu tahu dulu nih, apa sih konsep dasar dari analisis regresi berganda? Nah, jadi analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau yang biasa disingkat dengan X terhadap variabel terikat atau Y. Nah, jadi analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas. Nah, jika variabel bebasnya itu cuma satu, itu biasa disebut dengan analisis regresi sederhana. Nah, jika lebih dari satu, itu disebut dengan analisis regresi berganda. Seperti di sini ada data yang akan kita uji atau analisis regresi berganda, di mana itu kita bertujuan untuk mencari tahu apakah motivasi atau X1 dan minat atau X2 ini berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, di sini ada X1 dan X2 sebagai variabel bebas. Jadi, di sini ada dua variabel bebas. Nah, ini menyatakan bahwa data ini tuh termasuk ke analisis regresi linear berganda karena mempunyai dua variabel bebas. Nah, selain itu, ada di dalam analisis regresi berganda ada uji T. Nah, uji T ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau tersendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, jadi dalam analisis regresi berganda ada yang namanya uji T. Uji T itu untuk mengetahui pengaruh, misalnya di sini pengaruh X1 terhadap Y atau prestasi belajar. Dalam hal ini, pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar tanpa variabel minat atau X2. Ini disebut dengan uji T. Oke. Nah, jadi selain uji T, di analisis regresi berganda juga ada uji F. Nah, uji F ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat. Nah, jadi kalau uji F itu untuk mengetahui motivasi dan minat secara bersama-sama atau secara gabungan terhadap prestasi belajar atau Y itu disebut dengan variabel atau uji F. Nah, kita lihat dari datanya tadi di sini. Untuk uji F itu kita itu mencari apakah motivasi ini dan minat secara bersama-sama kedua ini mempunyai pengaruh terhadap si prestasi tadi, Y. Nah, ini itu yang disebut dengan uji F. Oke. Selain itu, dalam uji analisis berganda ada juga yang namanya koefisien determinasi. Nah, jadi koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Oke. Jadi
Oke, jadi kita akan masuk ke contoh soal ataupun pemrograman di SPSS berdasarkan dengan data ini. Jadi kita akan melakukan praktek pengolahan data dengan SPSS dengan metode analisis linear berganda. Analisis regresi linear berganda. Karena di sini tadi apa? Karena dia terdiri dari dua variabel bebas. Dua atau lebih variabel bebas. Oke. Sebelum itu kita masuk dulu ke SPSS. Nah, di sini masih di data view, kita klik di bagian variable view. Oke, jadi di kolom pertama itu X1, ini X2 dan Y. Oke, di bagian label ini kita sesuaikan dengan data tadi, di mana motivasi itu X1, minat itu X2, dan prestasi itu Y. Oke, jadi tadi label X1 itu motivasi, X2 minat, dan Y prestasi. Jadi kita langsung masukkan saja di SPSS, di mana X1 tadi motivasi, X2 minat, dan Y itu tadi prestasi. Oke, nggak usah kapital ya. Motivasi. Sebenarnya nggak ngaruh, tapi biar rapi aja. Minat dan prestasi. Nah, oke, kita tinggal klik di bagian data view. Data view. Nah, di sini sudah ada X1, X2, dan Y. Nah, kita tinggal menyesuaikan aja dengan data yang kita punya tadi. Kita tinggal salin saja data yang ada di Excel tadi. Caranya kita buka dulu Excel, lalu kita salin data-datanya langsung, dan kita buka program SPSS, lalu kita paste. Nah, tadi data-data yang ada di Excel tadi otomatis akan pindah ke SPSS sesuai dengan apa yang kita salin tadi. Di sini data sudah terinput. Nah, kita mempunyai 12 sampel data untuk dianalisis regresi berganda. Nah, ini langkah selanjutnya adalah analisis data. Jadi kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Nah, di sini bagian prestasi atau Y ini kita masukkan ke dependent list. Dan motivasi atau X1 dan minat ini kita masukkan di kolom independen. Nah, cukup simple. Jadi kita langsung klik OK. Oke. Nah, di sini sudah muncul output dari regresi ditandai dengan tulisan regression.
Nah, kita tinggal menginterpretasikan atau memahami output ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, sebelum itu kita perlu ketahui dulu nih. Nah, perumusan hipotesis. Di sini ada 3 hipotesis yang perlu kita ketahui, di mana yaitu hipotesis pertama, terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. Dan hipotesis ketiga terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi atau Y. Nah, tingkat kepercayaannya itu 95%. Dengan A-nya itu adalah 0,05. Oke, jadi ini adalah dasar dari pengambilan keputusan dalam uji T. Nah, cara mencari ini merupakan rumus untuk mencari T-table. Nah, karena tadi ada perbandingan antara T hitung dengan T-table. Nah, kita cari tahu dulu nih nilai dari T-table-nya tadi berapa. Nah, ini adalah rumusnya. Ini rumusnya. Jadi T-table sama dengan T dalam kurung A dibagi dengan 2 dan di sini ada N dikurang K dikurang 1 sama dengan T dalam kurung 0,025. Tadi A ini merupakan tingkat kepercayaannya. Tadi 0,05. Jadi 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Nah, di sini N ini merupakan jumlah sampel. Jadi kita lihat lagi jumlah sampelnya tadi ada 12 sampel ya. Ini ada 12 sampel. Jadi N-nya itu 12. N-nya 12 dan K-nya ini merupakan jumlah variabel bebas atau jumlah variabel X. Di sini kita ada dua variabel bebas atau variabel Y. Jadi 12 dikurangi 2 dikurangi 1. Nah, 1 ini merupakan ketetapan dari rumusnya tadi. Jadi 9. Dapatlah angka 9. Nah, angka 0,025 ini kita cari nilai pada distribusi T-table. Nah, kita ketemu dengan nilai 2,262. Nah, biar nggak penasaran, kita buka tabel distribusi T-nya. Tadi 0,025 sama 9. Jadi kita tarik ini di kolom 0,025 sampai angka 9 di sini. Nah, 9. Di sini ketemu di angka 2,262. Jadi sama ya, kayak hasil dari perhitungan tadi, 2,262. Yang nantinya akan kita bandingkan dengan nilai T hitung dari output SPSS tadi. Nah, selanjutnya dasar pengambilan keputusan pada uji F, yaitu di mana jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 atau F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak ada pengaruh
atau tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, sama seperti uji T tadi, kita perlu ketahui dulu nih, berapa jumlah dari F-table. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu F-table sama dengan F dalam kurung K N dikurang K, yaitu F sama dengan 2. 2 ini adalah variabel bebasnya tadi kan, 2K. Nah, di sini 10 yaitu N-nya tadi 12. 12 dikurang K, jadi 12 dikurang 2 yaitu 10, jadi 2 dan 10. Nah, ini jadi kita lihat di tabel di F-table itu kita dapat nilai 4,10. Nah, biar enggak ragu, kita bisa lihat di tabelnya. Tabel F. Tadi di 2 dan 10 ya. Oke. 2. Oke, di sini 2 dan sampai kita 10 kita tarik ke bawah sampai ke 10. Nah, di sini nemu nilainya 4,10. Benar ya? Dengan hasil yang kita dapat tadi 4,10. Oke. Kita kembali lagi ke interpretasi hasil output yang dari analisis yang sudah kita lakukan tadi. Ini. Nah, di sini ada masing-masing uji, yaitu uji T dan uji F. Di sini ada pengujian hasil hipotesis pertama dan pengujian hipotesis kedua atau uji T output. Nah, di sini tadi sudah saya buat ringkasan dan sudah saya copy di sini agar lebih mudah memahami. Ini kita buat layar 2 aja ya, biar tahu. Oke, gini. Ini nggak bisa ya. Oke. Oke, kayaknya nggak memungkinkan untuk layar 2. Nah, di sini sudah ada ringkasan masing-masing uji, yaitu uji T, dan uji F. Nah, di sini pengujian hipotesis pertama dan pengujian hipotesis kedua atau H2. Nah, untuk outputnya itu ini. Di bagian uji T dan signifikansi. Kita fokus ke sini. Oke. Pada pengujian hipotesis pertama atau H1 diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347. Ini kita dapatkan dari sini ya, dari nilai signifikansi variabel X1 yaitu motivasi. Nah, di sini kita ketahui bahwa dia tuh nilainya lebih besar daripada 0,05. Dan nilai T tabelnya itu, nilai T hitungnya tadi di sini 0,992. Nah, yang membuktikan kalau nilai T hitungnya itu lebih besar daripada, lebih kecil daripada nilai T tabel yang kita dapat tadi, yang sudah kita hitung tadi. 2,262. Nah, sehingga dapat kita simpulkan nih,
bahwa H1 ini ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y, atau bisa dikatakan tidak terdapat pengaruh terhadap pengaruh motivasi terhadap prestasi pelajar. Nah, kita masuk ke pengujian hipotesis kedua atau H2. Nah, di sini kita ketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,0000. Ini kayaknya ada kesalahan ketikan ya. Ini 0,007. Nah, di sini membuktikan bahwa lebih besar daripada nilai. Ini tadi salah penghitungannya. Jadi nilai signifikansinya itu 0,007, jadi lebih kecil daripada 0,05. Dan nilai T hitungnya tadi adalah 3,441. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa nilainya itu lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,262. Nah, bisa kita lihat ya tadi nilai T tabelnya itu 2,262. Oke, berarti ini lebih besar ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 atau H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Atau bisa dikatakan terdapat pengaruh minat berpengaruh terhadap prestasi belajar atau Y. Oke, ini adalah kurva dari uji T yang sudah kita lakukan tadi, di mana yang menunjukkan apakah ada pengaruh atau tidak. Nah, jika hipotesisnya itu di dalam garis ini yang melengkung ini menunjukkan area hipotesis ditolak atau tidak ada pengaruh. Nah, jika hipotesis ditolak berarti tidak ada pengaruh, dan jika hipotesisnya itu diterima, ini merupakan di luaran kurva ini tadi, itu area hipotesis diterima atau mempunyai atau berpengaruh. Nah, di sini garis merah ini adalah T tabelnya. T tabelnya itu tadi kan di sini arah minus 2,262, dan T tabel sebelah sini adalah 2,262 juga ya, sama. Nah, untuk hasil X1 tadi, T hitungnya itu adalah 0,992. Nah, berarti areanya itu masih di dalam kurva ini nih. Nah, di sini. Jadi dia tuh termasuk ke area hipotesis tolak atau tidak ada pengaruh. Nah, sedangkan di pengujian hipotesis kedua atau H2 tadi, di X2, itu nilai T hitungnya itu sebesar 3,441. Nah, jadi ini lebih besar daripada T tabel. Karena lebih besar, maka ini termasuk ke hipotesis yang diterima. Jadi areanya di luaran sini, di luar kurva. Yang artinya ada pengaruh X2 terhadap Y, atau ada pengaruh minat terhadap prestasi. Nah, ini arahnya itu arah ke positif. Nah, dia itu punya pengaruh ke arah positif. Jadi arah positif ini maksudnya semakin positif minat seseorang atau X2, nah maka meningkatkan prestasi belajar yang diperoleh. Nah, jika nilai T hitungnya tadi minus atau ke arah sini, itu maka arah pengaruhnya itu negatif. Nah, itu tetap ada pengaruh, tetap berpengaruh, tapi arah pengaruhnya itu negatif. Oke, mungkin itu saja untuk uji T. Paham ya di sini? Oke, kita lanjut ke
pengujian hipotesis uji F. Nah, untuk memudahkan kita memahami output tadi, ini sudah saya copy dan sudah saya lingkari angka-angka yang penting. Nah, kalau kita bisa lihat lagi di hasil output tadi, kita di bagian uji F itu kita fokus ke bagian tabel ANOVA. Nah, di sini kita fokus ke F ini 23,978 dan signifikansinya itu 0,000B. Nah, oke, kita sama ya. Ini 23,978 dan 0,00B. Nah, jadi kita bisa lihat ini aja. Nah, untuk pengujian hipotesis ketiga atau H3 uji F ini, berdasarkan output yang sudah kita dapatkan tadi, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama tadi terhadap Y adalah sebesar 0,00. Nah, ini tuh lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F hitung yaitu sebesar 23,978. Nah, ini jauh lebih besar daripada nilai F tabel yang tadi hanya 4,10 atau 4,1. Nah, ini kita bisa lihat ya, nilai F tabelnya tadi yang kita dapatkan itu 4,10. Oke. Jadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 sebagai motivasi dan minat X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi belajar. Jadi, mudahnya itu terdapat pengaruh motivasi dan minat secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa. Nah, itu ya. Oke, jadi hasil dari perumusan hipotesis tadi yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita simpulkan di sini, motivasi itu tidak berpengaruh terhadap prestasi. Ini berdasarkan dengan hasil analisis kita tadi ya. Nah, sedangkan terdapat pengaruh minat terhadap prestasi. Nah, di hipotesis ketiga pula, terdapat pengaruh motivasi atau X1 dan minat secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi. Nah, oke. Kita paham ya? Nah, selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi yang perlu kita perhatikan itu pada tabel summary di output SPSS. Kita buka lagi ya output SPSS di tabel summary. Nah, ini tabel summary. Ini yang kita tuh fokus ke R-square. Di sini nilainya itu 0,842. Nah, kita buka lagi ya. Tabel ini sudah saya copy tadi di bagian sini. Oke, sama ya. 0,842. 0,842. Oke, sama ya. Jadi sini berdasarkan output di atas diketahui nilai R-square sebesar 0,842. Nah, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Nah, 84,2% ini adalah nilai koefisien determinasi. Ini kita lihat di kalau di bagian model summary itu kita fokusnya ke R-square. Nah, jadi ini 8,42. Kita dapat dari sini ya. Oke, 8. Oke. Jadi
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.